Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 7,99 juta orang. Jumlah itu merosot 410.000 orang dari Februari 2022 yang berjumlah 8,40 juta orang. Ini kabar baik tetapi juga kabar buruk. Kabar baiknya adalah angka pengangguran semakin sedikit. Sedangkan kabar buruknya, di mana sering aku ketemu dengan orang yang merasa nggak punya pekerjaan, pengangguran. Setiap ketemu selalu nanya ada lowongan kerja apa enggak, apa nih yang bisa aku kerjakan. Bisa dapat uang, dan lain sebagainya. Kadang aku kesal sendiri kalau dapat pertanyaan seperti itu. Bayangkan, ini lumrah sih. Tapi di zaman yang canggih seperti sekarang, masih banyak orang yang bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk memperoleh pekerjaan. Kemungkinan pilihannya dua. Kalau kamu tidak dapat pekerjaan, kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirimu sendiri. Pasalnya, kita nggak bisa memutuskan masa depan kita di tangan orang lain. Menunggu orang lain menerima kita sebagai pegawainya, menunggu perusahaan menerima kita, itu seperti kamu menyerahkan kepastian masa depan kamu di tangan orang lain. Apalagi kalau kamu sama sekali tidak mencari lowongan pekerjaan, tidak menaruh surat apa-apa di meja perusahaan. Terus tiba-tiba kamu berharap sebuah perusahaan datang melamar kamu. Itu mustahil, sangat nggak mungkin. Nggak ada sumur yang bergerak mencari gayung. Tetapi ada juga sebagian kalangan yang memilih untuk menjadi pengangguran saja ketimbang tidak bahagia di tempat kerja. Kalangan ini adalah sebagian besar generasi Z dan milenial. Menurut hasil survei Randstad World Monitor tahun 2022 yang dinaikkan kembali oleh Kata Data, mostly mereka justru lebih memilih menjadi pengangguran ketimbang merasa tidak bahagia di tempat kerja. Kalau ini sih memang sengaja memilih, bukan sebentuk penyerahan diri pada nasib. Ini berbeda dengan mereka yang berada di lingkaran pengangguran karena nasib. Menjadi pengangguran, tidak punya pekerjaan, atau tidak sukses karena nasib itu bukan pilihan. Tapi ya memang nasibnya begitu. Dan nasib seperti itu bukan given, itu pasti ada faktor penyebabnya. Bisa karena malas atau kamu tidak punya skill sama sekali. Skill yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, kebutuhan perusahaan. Jadi kemungkinannya ada dua, kamu yang tidak pernah nyari dan berusaha melamar pekerjaan, atau memang skill dan keterampilan kamu itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau memang itu yang terjadi, maka kamu harus ingat ini, perusahaan tidak akan menerima kamu kalau kamu tidak punya sesuatu yang menjadi daya tawar, nilai jual, sesuatu yang bisa kamu tawarkan pada perusahaan, apa yang bisa kamu bikin, apa yang bisa kamu kerjakan, dan itu ngomong soal keterampilan, skill. Jadi, tidak semua hal langsung bisa ditarik ke dalam garis lurus bernama nasib. Walaupun Hairil Anwar pernah berkata manusia lahir membawa nasib sendiri-sendiri misalnya. Tetapi teman-teman, ngomong-ngomong soal nasib, nggak ada nasib yang nggak bisa dirubah. Aku percaya nasib itu bukan hasil. Artinya kita harus sadar bahwa sesuatu disebut nasib karena sesuatu itu sudah berhenti, sudah mentok, tidak ada jalan keluar lagi. Itulah nasib. Nasib itu masih jauh di depan. Kalau kamu belum melakukan apa-apa untuk kesuksesan kamu, kalau kamu belum keluar dari zona nyaman kamu untuk mencari peluang dan bertarung dengan orang lain untuk memperoleh pekerjaan, kalau kamu belum bertarung penuh darah dan keringat untuk menjadi penulis yang baik misalnya, karyawan yang berprestasi, lulusan yang punya masa depan cerah, kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu sebagai nasib. Kamu tidak punya hak untuk berkata bahwa itulah nasibmu. Itulah kenapa sebelum kamu repot-repot ngomongin nasib, kamu harus berani membuat sesuatu dulu. Kamu mau berbuat apa? Apa yang mau kamu lakukan? Produk apa yang mau kamu hasilkan dari tenaga dan pikiran kamu? Itu yang akan menjadi brand mark kamu. Brand mark nggak bisa diperoleh kalau kamu nggak fokus dan konsisten. Terus gimana biar kamu bisa fokus dan konsisten? Inilah jawabannya. 1. Ubahlah cara berpikir atau mindset. Mindset itu penting, karena segala sesuatu yang ada di depan kamu, bagaimana sesuatu itu tergantung mindset kamu. Pada dasarnya, fokus dan konsisten adalah dua hal yang sulit. Bayangkan, kamu harus melakukan pekerjaan yang sama setiap hari, berkali-kali, tidak boleh terdistract oleh pekerjaan lain. Kamu akan merasa bosan dan berat. Tetapi itulah tantangannya, dan kamu harus merubah mindset kamu soal itu. Di dunia ini, nggak ada sesuatu pekerjaan yang bisa kamu peroleh dengan instan. Setiap sesuatu memiliki jalannya sendiri-sendiri. Ada step-stepnya. Kamu harus melalui step-step itu dengan baik, pelan-pelan, dan nikmati. Tidak ada sesuatu yang bisa kamu peroleh kecuali kamu menikmati prosesnya. Yang kedua, utamakan prioritas. Penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, mengatakan rahasia terbesar dari konsistensi adalah mengutamakan prioritas. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu secara konsisten, kamu harus membangun kehidupan di sekitarmu, bukan menjejalkannya di sela-sela kegiatan lain. Maksudnya adalah, kamu perlu menjadwalkan prioritas, bukan menyelipkan prioritas itu ke dalam jadwal. Perbedaannya kecil, tapi signifikan. Yang ketiga, selesaikan hal yang tertinggal. Yes, kamu pasti pernah lupa mengerjakan sesuatu atau kamu mengerjakan sesuatu tapi sudah lewat dari deadline. Tidak selesai sementara deadline sudah lewat.
Hal-hal seperti itu tidak perlu kamu risaukan. Sekali dua kali tidak apa-apa, itu normal. Kalau kamu terjatuh saat menunggang kuda, itu bukan kegagalan. Setiap manusia pasti terjatuh, dan kalau itu yang terjadi, maka tugasmu adalah bangkit dan tangkap kuda itu. Jadi tugasmu di poin ini adalah menyelesaikan apa yang belum selesai, menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal. Kamu tidak perlu fokus untuk menyalahkan diri sendiri, apalagi mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Yang harus kamu lakukan adalah menangkap kuda itu dan kembali ke trek. Keempat, jangan bawa perasaan, atau seringkali kita sebutnya sebagai baper. Nah, ini yang paling penting, jangan bawa perasaan. Apa-apa baper, apa-apa baper. Kamu mungkin pernah merasa nggak ingin bekerja, ingin malas-malasan, tidur seharian tanpa melakukan sesuatu. Memang sih, tidak melakukan sesuatu itu puncak dari kenikmatan. Tetapi itu perasaan kamu aja. Kamu harus bangun dan sadar bahwa kamu harus bekerja. Kamu harus melakukan sesuatu secara konsisten untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kemudian, yang kelima adalah pilihlah hal yang urgen untuk diperjuangkan. Terkadang, banyak di antara kita tidak tahu apa yang paling urgen untuk diperjuangkan. Seperti menjaga jodoh orang, itu tidak urgen sama sekali. Kalau kamu sudah tidak yakin hubunganmu akan berlanjut ke jenjang serius, kamu berhenti. Jangan pura-pura berjuang hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Stop memperjuangkan sesuatu yang tidak penting. Kamu harus tahu hal urgen apa yang harus kamu perjuangkan. Tentu saja, kamu ingin memperjuangkan segala sesuatu, tetapi tidak semua yang ada di depan mata kamu perjuangkan. Kamu harus memilih, harus punya skala prioritas. Harus ada satu hal urgen yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu kejar. Loh, kenapa kok enggak semuanya aja kita perjuangkan? Tahan, sebagai manusia, kamu punya kapasitas, kekuatan tekad, dan kedisiplinan yang terbatas. Beberapa penelitian menyebutkan, jika kamu ingin melakukan dua pekerjaan secara bersamaan, kamu justru tidak akan memperoleh apa-apa. Yang ada hanya kegagalan. Yang keenam, berpegang pada tujuan utama. Masalahnya adalah setelah kamu cukup jauh berjalan, kamu mulai merasa oleng, kamu merasa tidak yakin dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu lakukan. Kamu kepikiran untuk melakukan sesuatu yang lain, yang menurutmu lebih urgent, lebih mungkin untuk dicapai. Ini nih yang membuat kamu gagal di tengah jalan. Ingat, kamu harus bisa konsisten menjalankan sesuatu dalam jangka panjang. Kamu harus punya visi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai. Yang paling penting adalah kamu harus tahu kenapa kamu mesti mengejarnya. Itulah sebabnya jika pada suatu hari saat kamu sudah melakukan banyak hal untuk memperoleh apa yang kamu cita-citakan, lalu kamu kepikiran untuk kembali atau mengambil jalan lain, plan lain, kamu harus melihat ke tujuan utama yang sudah kamu bangun. Kamu harus melihat kembali seberapa jauh kamu sudah berjalan. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan loncengnya. I'll see you on the next video.